berdiri. Kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami dosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Oke, terima kasih Kakak Ikos. Baik, kita presensi dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Hadir semua? Ya, oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu menampilkan salah satu video dulu ya. Kalian perhatikan video ini. Suatu pagi, Loli sedang bermain dengan bonekanya. Sambil berkata, bahwa ibu mau pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, ibu langsung mencari-cari bahan makanan yang ingin dibeli. Wah, ternyata suasana pasar pagi itu sangat ramai. Loli pun berusaha untuk terus berada di dekat ibu supaya tidak terpisah. Lalu, ibu dan Loli sampai di penjual sayur dan buah. Ibu ingin membeli sekilo buah tomat. Kemudian, ibu memberikan selembar uang kepada Loli dan mengajari Loli untuk membeli tomat. Sahabat Loli, yang manakah buah tomat? Oke. Baik, kalian sudah memperhatikan video yang di depan tadi toh? Sudah, Ibu. Ibu mau tanya dulu, apa yang dilakukan di dalam video tersebut? Pergi ke pasar. Apa yang mereka lakukan sampai di pasar? Membeli sayur. Membeli sayur. Oke. Di video yang ibu tampilkan tadi, ibu hanya menampilkan seorang ibu yang sedang pergi ke pasar untuk membeli sayur. Nah, ibu juga akan memberikan salah satu contoh. Contohnya itu misalnya di kehidupan sehari-harinya kita di kampung. Kalian pernah melihat seorang pedagang ikan itu menukar ikannya itu dengan beras? Pernah? Ibu. Pernah, Ibu. Dari video yang ibu tampilkan tadi dengan contoh yang ibu berikan, siapa yang dapat menyimpulkan bahwa materi kita pada hari ini itu tentang apa? Oke, ya Adik Priska. Menukar dan membayar. Oke, menukar dan membayar. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Adik Priska. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini itu tentang temanya itu tentang bertukar dan membayar dengan topik memahami pesan yang ada di dalam teks. Tetapi sebelum kita masuk di materinya, ibu minta satu orang untuk ice drinking dulu supaya kita lebih semangat lagi. Ya, Adik Vicky. Nah, berdiri semua. Sepeda saya. 1, 2, 3. Yepo etata yepo, yepo etata ye, yepo etata yepo etuki tuki yepo etuki tuki ye. Yepo etata yepo, yepo etata ye, yepo etata yepo etuki tuki yepo etuki tuki ye. Terima kasih Adik Vicky. Dan pagi hari ini itu tentang bertukar dan membayar dengan topiknya memahami pesan yang ada di dalam teks. Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi penting yang ada di dalam teks. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pesan yang terkandung dalam teks melalui kegiatan diskusi kelompok dengan menggunakan bahasa sendiri yang rumpun dan memberikan contoh
yang relevan. Tapi sebelum kita memasuki topiknya, terlebih dahulu Ibu menjelaskan apa yang dimaksud dengan bertukar dan membayar. Oke, Ibu minta satu orang untuk baca di slide, yaitu yang penjelasan tentang bertukar. Saya Bu. Ya, Adik Ayu. Bertukar adalah kegiatan saling memberi dan menerima barang atau jasa antara dua pihak atau lebih. Sedangkan pembayaran atau membayar adalah kegiatan memberikan sejumlah uang sebagai ganti dari barang atau jasa yang diterima. Oke. Baik anak-anak, bertukar adalah kegiatan saling memberi dan menerima barang atau jasa. Ya, seperti yang Ibu contoh tadi, misalnya kegiatan yang sering kalian lihat itu ya, seperti di kampung, contohnya penjual ikan yang menukar barangnya itu dengan beras. Contohnya penjual ikan ini, kalau misalnya kita membeli ikan dia, tapi kita tidak mempunyai uang, kita bisa menukar beras kita dengan ikan. Yang kedua itu pembayaran. Pembayaran ini sering kita lakukan seperti di kios ataupun di pasar. Kita masuk ke topiknya itu memahami informasi dan pesan dalam teks. Sebelum itu, Ibu menjelaskan apa itu informasi. Informasi adalah hal-hal penting yang disampaikan dalam teks seperti siapa tokohnya, apa yang terjadi, kapan dan di mana, dan manakah peristiwa itu terjadi. Yang kedua, pesan. Pesan adalah nilai atau pelajaran yang ingin disampaikan penulis agar pembaca mendapat pelajaran hidup atau pemahaman tertentu. Oke, adik-adik perhatikan di layar di depan. Di sini Ibu memiliki sebuah contoh cerita. Ceritanya itu tentang pasar kecil di kampungku. Siapa yang bisa membaca cerita di depan? Ya, adik Priska. Pasar kecil di kampungku. Di sebuah desa kecil, setiap hari Minggu pagi warga mengadakan pasar tradisional. Andi pergi ke pasar bersama ibunya. Ia membawa 2 keranjang berisi pisang dan pepaya dari kebun mereka. Di pasar, Andi melihat banyak orang bertukar barang dan membeli kebutuhan mereka. Ibu Andi menukar sebagian pepaya dengan beras dari Bu Sari, lalu menjual sebagian pisang dan menerima uang. Andi belajar bahwa di pasar tidak semua orang menggunakan uang. Kadang mereka juga bertukar barang. Ibu berkata, yang penting tukar-menukar harus adil dan jujur, agar semua orang senang. Andi tersenyum. Ia memahami bahwa dalam bertukar dan membayar, kejujuran itu penting. Oke. Kalian sudah melihat dan mendengarkan cerita yang sudah dibacakan oleh adik Priska Teto? Selanjutnya, dari cerita di atas kita dapat melihat dan dapat menemukan informasi dan pesan yang ada di dalam teksnya. Yang pertama, dari cerita yang adik Priska sudah baca tadi dan adik-adik sudah lihat di slide di depan, kita dapat menemukan informasi dari teks tersebut. Yang pertama itu, seperti di pengertiannya tadi di informasi, kita menemukan siapa tokohnya. Dari cerita pasar kecil di kampungku, kita mendapatkan informasi siapa tokoh di dalam cerita tersebut. Ada Ani, Ada Ibu Ani, Ibu Sari dan warga desa. Yang kedua, apa yang terjadi? Ani dan ibunya pergi ke pasar tradisional. Yang kedua, mereka membawa pisang dan pepaya dari kebun. Yang ketiga, Ibu Ani menukar pepaya dengan beras dan menjual pisang. Yang keempat, Ani belajar bahwa Oke, yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? setiap hari Jumat pagi. Setiap hari Minggu pagi. Yang keempat, di mana peristiwa itu terjadi? Di pasar
desa kecil atau di kampung Ani. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Baik, kalian sudah paham toh di mana informasi di dalam sebuah teks cerita? Kita sudah menemukan informasinya. Yang kedua itu pesannya. Yang pertama, pesan yang terkandung dalam cerita pasar tradisional di kampungku ini tadi. Yang pertama itu bertukar dan membayar bisa dilakukan barang atau uang. Yang kedua, kejujuran dan keadilan penting dalam setiap transaksi, apalagi yang transaksi bertukar itu tadi. Kita harus bertukarnya itu jujur, tidak bisa begini bertukarnya itu barang yang kita tukar dengan barang yang kita tukar itu tidak boleh kurang, atau pokoknya barang yang harus ditukar itu sama beratnya atau sama ukurannya. Yang ketiga, pasar tradisional mengajarkan kerjasama dan saling menghargai. Oke, baik anak-anak, materi kita sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya atau belum paham dengan materi yang Ibu jelaskan. Sudah? Ya, oke. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita, Ibu ingin membagi kalian dalam bentuk kelompok. Kita bagi dalam PD. Di LKPD ini Ibu sudah menyiapkan sebuah cerita. Nanti kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD itu dengan membaca cerita yang Ibu sudah bagikan. Presentasinya itu hanya satu kelompok saja ya. Setelah itu hasil kerjanya sempat dikumpulkan. Ya, siapa yang mau presentasi nih? Ya, silakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertamanya itu, pada awalnya, bagaimana cara yang digunakan hewan-hewan di hutan Kelayu mendapatkan barang yang mereka inginkan? Jawabannya, pada awalnya, hewan-hewan di hutan Kelayu mendapatkan barang yang mereka inginkan dengan cara barter atau bertukar barang. Mereka menukar hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka butuhkan dari hewan lain. Soal nomor 2, mengapa pembayaran dengan batu tidak jadi mereka lakukan? Jawabannya, pembayaran dengan batu tidak jadi dilakukan karena batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya, sehingga tidak adil. Selain itu, batu terlalu berat untuk dibawa, terutama bagi hewan kecil seperti tikus. Soal nomor 3, mengapa angsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan angka 3 atau 4? Seangsa tidak membuat uang dengan angka 3 atau 4 karena uang angka 1, 2, dan 5 sudah cukup untuk berbagi keperluan dan lebih praktis untuk ditukar dan dijumlahkan. Dengan kombinasi angka 1, 2, dan 5, hewan-hewan bisa membayar dalam berbagai jumlah tanpa perlu banyak jenis uangnya. Soal nomor 4, apakah menggunakan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayu? Jawabannya, menggunakan uang kayu belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan, tetapi sudah membantu mengurangi kesulitan dalam barter. Dengan uang kayu, hewan-hewan tidak perlu lagi mencari lawan tukar yang cocok. Namun, mereka tetap perlu menukar uang dengan
sistem menjadi lebih praktis dan adil, sehingga masalah bisa diatasi lebih baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, untuk kelompok yang lain silakan kumpul pengerjaannya. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu. Dari penjelasan yang Ibu sudah berikan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini itu tentang apa? Tentang bertukar dan membayar. Adalah bertukar dan membayar. Apa lagi? Bertukar tidak selamanya menggunakan uang. Bertukar tidak selamanya menggunakan uang. Oke, baik. Berarti kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik. Ibu akan menyimpulkan jawaban yang sudah kalian berikan. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini itu adalah kegiatan bertukar dan membayar tidak selalu menggunakan uang. Karena dalam kehidupan masyarakat, terutama di pasar tradisional, orang juga bisa melakukan barter atau tukar-menukar barang. Dalam setiap transaksi, baik menggunakan uang maupun barang, kejujuran dan keadilan sangat penting agar semua pihak merasa senang dan tidak dirugikan. Oke. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa, sekaligus saya sedikit untuk pulang. Saya dulu. Ya, Adik Nita silahkan. Silakan berdiri. Kita nyanyi lagu ya. Satu jari kanan, tiga jari kiri. 1, 2, 3. Satu jari kanan.